teman-teman, pada kali ini kakak ingin mengajak adik-adik untuk mendongeng tentang kumpulan dongeng kancil yang cerdik. Nah, sebelum kita memulai untuk mendongeng, adik-adik apakah sudah pernah mendongeng tentang kancil yang cerdik ini? Nah, kita akan mendongeng tentang kancil mencuri timun. Nah, di sini terdapat Pak Tani. Ketika pagi yang cerah, matahari bersinar dengan indahnya. Pak Tani bergegas untuk berangkat ke kebun miliknya, yaitu kebun timun, dengan riang gembira, sembari memanggul cangkul. Pak Tani berkata, "Aku akan pergi ke kebun timunmu, barangkali besok sudah bisa untuk dipanen." Demikian guman Pak Tani. Tetapi sesampainya di kebun timun, alangkah kagetnya Pak Tani. Buah timun yang di kebunnya ternyata banyak yang rusak. Kira-kira kenapa ya adik-adik? Ternyata Pak Tani, aduh, siapa yang merusak kebun timunku ini? Mengapa harus dirusak? Kalau mau diambil, boleh saja tinggal ambil. Aku bukan petani yang pelit kok, ujar Pak Tani. Dengan hati muram, Pak Tani pun pulang ke rumah. Ia menduga-duga bahwa hewan apakah yang suka mentimun. Kemudian di halaman selanjutnya terdapat sebuah orang-orangan sawah dan sebuah kancil yang ceritanya seperti ini. Hah, pasti ini si kancil, gumun Pak Tani. Pak Tani pun mencari akal untuk menjebak si kancil itu. Lalu ia membuat orang-orangan yang diberi perekat yang sangat kuat. Kemudian menjelang sore, orang-orangan itu sudah selesai dibawa ke sawah. Menjelang sore orang-orangan itu sudah selesai dibuat oleh Pak Tani. Kemudian dibawa Pak Tani ke kebun timunnya untuk dipasang. Aku tahu, kancil hewan yang cerdik. Ia akan mengejek orang-orangan ini, tapi rasakan akibatnya nanti ya, pikir Pak Tani. Benar saja, malam harinya kancil mendatangi di kebun itu. Ia tertawa sinis melihat ada orang-orangan itu. Hahaha, cuman orang-orangan, siapa takut? Lalu kancil melintas orang-orangan itu. Dan kini dia makan buah mentimun yang muda-muda. Ternyata banyak yang dimakan oleh si kancil, hanya 3 buah mentimun. Ia sudah merasa kenyang. Ia juga tidak merusak timun yang lain. Nah, selanjutnya terdapat gambar si kancil yang mendekati orang-orangan yang ada di kebun timun itu. Puas makan timun, kancil lalu menghampiri orang-orang yang sifat jelnya kambuh. Ia pukul orang-orangan itu dengan kedua kakinya. Aduh, kenapa kok melekat? Kancil kaget. Hei orang-orangan jelek, lepaskan kakiku. Kalau tidak, kupukul lagi kau. Tentu saja orang-orangan itu hanya diam saja.
Kancil memukulkan kaki depannya yang satu lagi. Plak! Kini kedua kaki depannya melekat erat di baju orang-orang. Perekat yang dipasang oleh Pak Tani tadi sangatlah kuat. Kancil pun tidak bisa melepaskan diri. Semalaman ia menangis. Suatu pagi hari, Pak Tani pun datang membawa pentung. Kemudian, ini dia biang keroknya. Ku tangkap kau. Cil, kau boleh makan timunku, tapi kamu jangan merusak timunku. Lalu Kancil bercakap, ampun Pak Tani, bukan aku yang merusak timunmu. Aku cuma makan 3 buah mentimunmu saja kok. Kemudian Pak Tani pun tak percaya dengan omongan Kancil. Ia ikat leher si Kancil dan diseret pulang ke rumah. Di rumah Pak Tani, Kancil diletakkan di dalam kurungan ayam. Batu ini cukup berat, tak mungkin kau bisa meloloskan diri. Aku akan pergi ke pasar untuk membeli bumbu-bumbu sate. Ampun Pak Tani, aku jangan disate, rengek si Kancil. Pak Tani pun bergegas pergi ke pasar. Pada saat itu, seekor anjing datang menghampiri si Kancil. Loh, Cil, kau kenapa dikurung begitu? Tanya si anjing. Loh, kau kenapa tidak tahu, Jing? Kancil balas bertanya. Katakan ada apa, Cil? Begini, Jing. Aku ini diambil menantu oleh Pak Tani. Makanya sekarang Pak Tani pergi ke pasar untuk membelikan baju dan makanan yang lezat-lezat untukku. Anjing pun membalas percakapan si Kancil tadi. Wah, kau nggak pantas, Cil. Tubuhmu kan kecil. Lebih baik aku saja yang menggantikanmu jadi menantu Pak Tani. Kancil pun berkata, "Ho, kok enak? Sudah sana pergilah anjing." Tiba-tiba anjing menggereng marah. "Cil, kalau kau tak mau kugantikan, sekarang juga batu di atas kurungan akan kudorong dan lehermu akan kugigit sampai putus." Kancil pun, wah jangan begitu dong. Kemudian, mau apa tidak? Tanya si anjing. Kancil pun bercakap seperti ini. Baik-baik, terpaksa aku turuti kemauanmu. Anjing pun mendorong batu hingga jatuh. Kurungan langsung dibuka. Kancil keluar, sedangkan anjing masuk ke dalam kurungan. Kancil pun mengejek si anjing dengan kata-kata seperti ini. Selamat jadi menantu Pak Tani, Tuan Anjing, kata si Kancil sembari berlari kencang. Sesaat kemudian, Pak Tani pun datang. Ia kaget bukan kepalang melihat anjing Kancil yang berada di kurungan berubah menjadi anjing. Pak Tani pun bertanya-tanya. Hormat pada calon mertua, kata anjing. Kancil memberikan haknya sebagai calon menantu Pak Tani kepada saya si anjing yang sangat gagah perkasa. Terus, mana si Kancil? Tanya Pak Tani. Anjing pun menjawab,
sudah pergi ke hutan, Pak Tani. Kemudian, kamu mau menjadi menantuku? Pak Tani pun bertanya kepada anjing begitu. Benar, Pak Tani, jawab anjing dengan gembira. Sekarang, keluarlah dari kurungan, lalu duduklah yang manis dan pejamkan matamu. Aku akan memanggil putriku di dalam rumah. Anjing pun menunggu dengan hati berdebar. Pak Tani muncul kembali, tapi bukan dengan putrinya, melainkan dengan pentungan. Nih, hadiah untukmu, teriak Pak Tani sembari memukul kepala anjing dan punggung si anjing. Tuh, blek, blek. Ampun! Anjing menjerit dan melarikan diri sambil membawa dendam karena dia merasa tertipu oleh sang kancil. Awas kau Yancil, jika ketemu langsung kugigit kau. Kancil pun sudah berlari kencang, namun karena jalannya lambat, maka dalam beberapa saat saja si anjing pun sudah bisa menyusul si kancil di belakangnya. Nah, wah, gawat! Anjing sudah tahu keberadaanku. Ternyata dia sudah di belakangku, kata si kancil dalam hati. Aku harus segera bersembunyi. Anjing pun sangat marah karena dia tertipu oleh kancil. Sekujur tubuhnya merasa tersakiti setelah ia dipukuli oleh Pak Tani. Anjing berlari kencang mengejar si kancil. Hei kancil, kau kurang ajar. Tunggu aku, kugigit kau. Kugigit kakimu. Loh, kok marah? Kau sendiri kan yang meminta diambil menantu oleh Pak Tani, sahut kancil sembari mempercepat larinya. Tapi kau menipuku. Salahmu sendiri. Kok mau? Pokoknya kalau aku tangkap, kau akan kuhajar. Si anjing dengan marah. Hehehe. Tak mungkin kau bisa menangkapku. Si kancil pun menjawab dengan mengejeknya terhadap si anjing. Nah, adik-adik, itulah cerita si kancil mencuri timun. Nah, adik-adik, janganlah kita suka membohongi kepada teman kita sendiri ya, karena itu adalah perbuatan tidak baik. Sekian cerita mendongeng dari kakak, yaitu yang bertema tentang si kancil. Nah adik-adik, sekian cerita mendongeng dari kakak yang bertema tentang si kancil mencuri timun. Sekian,